Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 1F. Kita lanjutkan di subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan jangan lupa saat keluar rumah harus menggunakan masker. Baik, jika sudah, silakan buka bukunya halaman 12. Kita akan membaca halaman 12. Ada Dito yang malas membersihkan kamarnya. Kamar Dito kotor dan berantakan. Sisa makanan dibiarkan berserakan. Suatu malam, Dito terbangun dari tidurnya. Ia merasa kesakitan. Tubuhnya digigiti semut merah. Ada banyak semut di tempat tidur Dito. Karena banyak remah kue berserakan. Dito sangat menyesal. Ia berjanji akan rajin membersihkan kamarnya. Nah, anak-anak ibu, apa saja yang harus dilakukan Dito untuk menjaga kebersihan kamarnya? Nah, yang harus dilakukan Dito untuk menjaga kebersihan kamarnya adalah yang pertama, membersihkan kamar. Yang kedua, merapikan mainan atau makanan setelah bermain atau makan. Yang ketiga, merapikan kamarnya. Nah, kalau kamar yang bersih, kamar yang rapi, tidur pun akan nyaman. Tidak digigiti binatang atau semut lagi. Berbeda dengan Nina, kamar Nina sangat rapi. Kamar Nina bersih dan rapi. Lihat, kalian bisa lihat ya di halaman 13. Berbeda sekali dengan kamarnya Dito. Nah, kenapa Nina membersihkan kamarnya? Karena Nina memiliki kebiasaan yang baik. Sedangkan Dito memiliki kebiasaan yang tidak baik. Apa saja ya kebiasaan baik itu? Nah, contohnya di sini. Yang pertama ada membersihkan rumah. Yang kedua merapikan mainan setelah bermain. Yang ketiga membantu orang tua. Dan yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Nah, sedangkan kebiasaan yang tidak baik, yang pertama, makan tidak habis. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, main tidak ingat waktu. Mainnya terlalu lama sehingga tugas-tugasnya tidak dikerjakan. Sehingga pekerjaan rumah tidak dikerjakan. Nah, selanjutnya kebiasaan yang tidak baik lagi, tidak mengerjakan tugas. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak ibu, kebiasaan baik itu akan mendatangkan hasil-hasil yang baik, sedangkan kebiasaan yang tidak baik akan mendatangkan hasil yang tidak baik pula. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang akan melakukan kebiasaan baik di rumahnya? Nah, semuanya pasti akan melakukan kebiasaan baik ya. Tapi jika kalian masih melaksanakan kebiasaan yang tidak baik, pelan-pelan kita rubah menjadi kebiasaan yang baik. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata menjadi kalimat. Kalian lihat di halaman 13. Ada kata-kata yang berantakan, ada kata-kata yang belum tersusun dengan rapi. Kita lihat ya. Sampah, tempat, buanglah sampah di. Wah, ini kalimatnya sangat berantakan, belum menjadi kalimat yang baik. Kita rubah yuk dari kata-kata yang berantakan ini menjadi kalimat yang benar. Yang pertama apa ya kira-kira? Kita lihat. Ada huruf kapital di depan, itu adalah kata yang biasanya terdapat di depan kalimat. Kita tulis yang pertama apa yang ada huruf kapitalnya? Buanglah. Nah, kita lihat buanglah sampah di tempat sampah.
Nah, buanglah sampah di tempat sampah. Ini sudah menjadi kalimat yang benar. Sedangkan yang di atas tadi belum menjadi kalimat yang benar. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, kita belajar kalimat tanggapan. Apa itu Bu kalimat tanggapan? Kalimat tanggapan adalah suatu reaksi seseorang berupa komentar atas suatu peristiwa atau kejadian yang ia lihat, yang ia baca, dengar, atau rasakan sendiri. Intinya dari kalimat tanggapan ini adalah komentar kalian, tanggapan kalian. Misalnya kalian disuruh orang tua, tanggapan kalian bagaimana ya? Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada kalimat petunjuk. Rapikan mainan setelah bermain ya. Nah, tanggapannya apa? Tanggapannya harus yang baik ya. Nah, kita lihat contoh tanggapannya. Baik, Bu. Nah, ini sudah termasuk kalimat tanggapan. Selanjutnya lagi. Lakukan pemanasan sebelum olahraga. Tanggapannya adalah siap, Pak. Nah, siap Pak, baik Bu, itu sudah termasuk kalimat tanggapan. Misalnya lagi, kalian diberi kalimat petunjuk. Rapikan mainan setelah bermain. Cucilah tangan sebelum makan. Tanggapan kalian, baik Bu, kami akan melakukannya. Itu tambah baik kalimat tanggapannya jika seperti itu. Nah, jadi jika kalian diberi kalimat petunjuk, kalian harus memberi tanggapan. Intinya misalnya kalian diberi perintah, kalian pun harus memberikan tanggapan. Baik, selanjutnya kita buka halaman 14. Kita belajar berhitung ya. Nah, kita lihat di kamar Nina ada rak buku. Ada buku cerita dan ada buku pelajaran. Jumlah buku semuanya adalah 39. Banyak buku cerita adalah 17. Berapakah banyak buku pelajaran? Nah, kita berarti di sini dijumlah apa dikurang ya? Nah, di sini karena dia menanyakan buku pelajaran, kita harus menguranginya. Kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. 39 dikurang 17. Nah, 39 terdiri dari 30-an ditambah 9 satuan. Sedangkan 17 terdiri dari 1 puluhan ditambah 7 satuan. Bagaimana cara berhitungnya? Kita susun ke bawah ya, seperti ini. Nah, 9 kurang 7 hasilnya 2 satuan. 3 dikurangkan 1 hasilnya 2 puluhan. Jadi, 39 dikurang 17 hasilnya adalah 22. Jadi, jika kalian berhitung, kita mulai dari belakang ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Jadi, 9 dikurang 7 hasilnya 2. Kita kurangkan dulu satuannya, hasilnya 2. Lalu kita kurangkan puluhannya. 3 kita kurangkan 1 hasilnya 2. Jadi, 39 dikurang 17 hasilnya 22. Selanjutnya Ibu berikan contoh lagi ya. Nih, di sini ada 35 dikurang 10. Kita susun. 35 terdiri dari 30-an ditambah 5 satuan. Sedangkan 10 terdiri dari 1 puluhan ditambah 0 puluhan. 0 tetap dihitung satuan ya. Bagaimana tadi cara berhitungnya? Ya, jadi yang di belakang dulu, yang satuan dulu kita hitung. 5 dikurang 0 hasilnya tetap 5. 3 dikurang 0 hasilnya, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi 35 dikurang 10 hasilnya 25. Nah, satu lagi Ibu akan memberikan contoh. Ada 27 dikurang 17. Nah, sekarang Ibu tanya, 27 terdiri dari berapa puluhan ya dan berapa satuan? Nah, 27 terdiri dari 2 puluhan dan 7 satuan. Sedangkan 17 terdiri dari 1 puluhan
dan 70-an. Kalian lihat saja yang di depan. Nah, yang di depan ini adalah puluhan, yang di belakang adalah satuan. Sekarang kita kurangkan lagi. 7 dikurang 7 hasilnya 0. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi 27 dikurang 17 hasilnya adalah 10. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha sudah mengerti ya? Baik, jika sudah mengerti, sekarang kita kerjakan latihan yang akan ibu berikan. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Nah, tugasnya hari ini hanya 4 ini. Silahkan ditulis di buku tulis, kerjakannya di buku tulis. Yang di buku paket tidak usah dikerjakan, nanti terlalu banyak, nanti kalian capek lagi mengerjakan tugasnya terlalu banyak. Jadi kerjakannya di buku tulis saja yang ada di layar HP kalian ini ya. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dulu materi Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, tetap semangat. Dan jangan lupa berdoa.